how to invest your money. Biasanya kalau kita bicara tentang keuangan tuh ada disclaimer, saya juga mau bikin disclaimer. Informasi yang saya kumpulkan adalah informasi-informasi yang saya pikir menarik, siapa tahu bisa bermanfaat. Saya nggak jualan saham, saya nggak jualan asuransi, saya nggak jualan emas, saya nggak jualan apa-apa, cuman ingin untuk berbagi aja. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing terkait beberapa hal, dan salah satu hal yang sering didengung-dengungkan oleh saya adalah kita perlu menabung gitu. Nah, ketika kita perlu menabung itu, gimana sih caranya? Sebenarnya cara pertama bagaimana kita bisa menabung itu atau berinvestasi, itu sederhana. Kita harus pertama memiliki apa yang disebut dengan kelebihan. Nah, kalau misal ditanya kelebihan itu apa sih? Misal kelebihan uang, itu juga sederhana definisinya. Definisinya adalah ketika penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Jadi sebelum kita bisa berinvestasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki kelebihan dulu. Nggak apa-apa kelebihan itu sedikit. Begitu ada kelebihan, kita sudah bisa mulai menabung atau berinvestasi. Kemudian, apa sih rumusnya? Ini juga pernah saya ceritakan, apa sih rumusnya untuk bisa menabung dengan baik? Biasanya kita menggunakan apa yang disebut dengan 50-30-20 rule, di mana 50% dari penghasilan kita itu digunakan untuk kebutuhan kita, 30% untuk menjawab keinginan kita tuh beli handphone, makan enak, ngopi di kafe, dan lain-lain, dan 20% itu digunakan untuk saving atau berinvestasi. Kemudian saya juga pernah cerita bahwa kalau misal kita punya kelebihan, baiknya kita coba dulu untuk mengalokasikan dana tersebut di 3 tempat. 3 tempat itu apa aja? Yang pertama adalah emergency saving atau cadangan dana darurat, itu besarnya 1-6 bulan gaji. Gunanya buat apa? Gunanya kalau misal ada hal-hal mendesak seperti mobil mogok, kita bisa pakai uang itu. Atau anak masuk ke SMP, atau anak masuk ke SMA, itu juga bisa dipakai untuk emergency saving. Atau rumah bocor, itu juga bisa pakai. Atau tiba-tiba kita sakit, pakailah emergency saving. Nah, yang kedua, saya sebutnya sebagai short term saving. Gunanya buat apa? Kadang-kadang kita pengen liburan nih, boleh nabung dulu. Nah, kita sebut itu sebagai short term saving. Tergantung apa yang ingin kita lakukan dengan tabungan itu. Mempersiapkan buat anak sekolah bisa dimasukkan ke dalam short term saving juga. Tapi satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan itu adalah long term saving, khususnya buat saya dan teman-teman yang saat ini sudah berusia 45, 46 gitu kan. Belum sih, masih muda, kita masih 43, 44 gitu kan. Tapi 20 tahun dari sekarang kita akan pensiun, kita perlu mempersiapkan untuk masa tua kita menurut saya. Dan salah satu hal yang perlu kita pikirkan adalah menabung untuk pensiun gitu. Berapa banyak? Begitu kita mencapai umur 67 atau 65, mudah-mudahan kita sudah memiliki 10 kali gaji gitu. Kenapa? 10 kali gaji karena saat ini harapan hidup itu di usia 75 tahun atau 77 tahun. Jadi setelah umur 67 itu masih bisa hidup 10 tahun lagi gitu kira-kira. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target tersebut pada saat kita retire. Nah, tapi kadang-kadang itu merupakan satu pergumulan gitu kan. Kenapa? Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Gimana nih mencapai 10 kali gaji kalau misal hidup kita tuh pas-pasan misalnya. Seringkali menjadi pergumulan buat kita semua dan boleh kita pikirkan dengan baik. Kemarin saya membuat grafik ini tuh rata-rata orang biasanya tuh hidupnya seperti ini. Grafik harapan yang menunjukkan penghasilan terhadap usia. Jadi pada saat kita lahir, penghasilannya tuh sedikit banget gitu. Penghasilan sedikit itu akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Jadi pada saat kita udah mulai kuliah, pelan-pelan udah mulai naik ini. Begitu lulus kuliah, gaji pertama itu mungkin 5-6 juta gitu. Terus udah gitu 30, wah udah mulai membaik 8 juta misalnya. Ini sebagai ilustrasi aja ya, 35 naik daun, gajinya udah 15 juta, umur 40 itu 25 juta, umur 45 jadi manajer 35 juta, 50 jadi direktur 40 juta, 55 naik lagi gajinya jadi 50 juta, 60 gajinya jadi 55 juta, dan di umur 65 sebelum pensiun ditutup dengan 60 juta. Biasanya orang-orang tuh mengalami kenaikan gaji yang seperti ini, meskipun nominalnya sudah sama. Semakin tua, semakin berpengalaman, gajinya
semakin meningkat atau penghasilannya semakin meningkat. Sama juga dengan yang buka usaha gitu. Tapi begitu pensiun, maka yang bekerja biasanya akan mengalami penurunan. Jadi udah lagi tidak mendapatkan gaji, dia sudah mendapatkan pensiun yang jumlahnya ternyata jauh lebih kecil. Nah, tapi yang menarik adalah selain daripada pendapatan yang kita dapatkan, ada juga pengeluaran. Ini grafik pengeluarannya. Ketika kita menghasilkan sesuatu, ada juga pengeluaran yang kita lakukan. Jadi misalnya pada saat umur 35, oh kita beli rumah nih, pengeluarannya segini. Ini kalau mengikuti proses menabung gitu kan, umur 40 juga sama. Semakin gaji naik, ada juga pengeluaran yang semakin naik gitu. Harapannya apa yang kita dapatkan lebih besar daripada apa yang kita spending. Tapi biasanya ketika umur sudah pensiun, banyak orang yang penghasilannya menjadi lebih sedikit daripada pengeluarannya. Ini saya asumsikan kalau misalnya kita mengikuti 50-30-20 rule, artinya pengeluaran itu selalu lebih kecil daripada pendapatan semasa bekerja secara efektif. Harapannya adalah ketika penghasilan kita banyak, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena kalau besar pasak daripada tiang, bukan cuman kita tidak bisa menabung, tapi kita juga akan berhutang gitu kan. Berhutang itu mengalami masalah. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Kalau misal penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, maka area kuning ini adalah yang kita sebut sebagai kelebihan kita. Nah, yang menarik adalah akan ada waktunya di mana kita menjadi tua dan mungkin penghasilan kita ini lebih kecil daripada pengeluaran kita. Jadi saya buat ini area merah. Area merah ini adalah kekurangan yang kita butuhkan di masa pensiun. Saya bilang ketika pasak lebih besar daripada tiang. Apa yang perlu kita lakukan nih? Bisa enggak yang udah kita tabungkan ini tuh mencukupi? Itu harapan semua orang gitu ya. Akan indah ketika apa yang udah kita siapkan di masa muda itu bisa kita gunakan sampai masa tua dengan bahagia. Itu sesuatu impian bagi setiap orang. Harapannya adalah apa yang kita tabung itu mencukupi untuk masa tua kita. Makanya tadi perlu mempersiapkan 10 kali gaji sebelum pensiun, karena pengennya seperti ini gitu cita-citanya. Kita nonton dulu sebentar, ada satu ilustrasi yang menarik. Timpa. Hai.ขอต้อนรับสู่รายการ ออมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ เ
ค่าเงินลดลงทุกวันเก็บอย่างเดียวไม่พอ Oke, sekali lagi saya nggak jual asuransi, jadi ini cuma menunjukkan aja bahwa kalau misal kita menabung seperti anak ini gitu ya, dia kan dengan gigi menabung ketika teman-temannya menggoda, dia tidak tergoda, bahkan dengan penuh iman dia terus menabung gitu kan. Tapi ada satu hal yang menggagalkan dia menabung, yaitu inflasi. Ya, ini ya, ada satu kata yang bilang, sedih adalah ketika hidup lo nggak seindah bayangan yang terlihat gitu. Jadi kita berpikir, oh ketika saya sudah mendapatkan uang yang cukup, saya akan bisa membeli teleskop dan menggapai cita-cita gitu. Tapi kadang-kadang hidup kita tuh tidak seindah bayangan yang terlihat. Apa yang kita impikan, belum tentu itu yang kita dapatkan gitu. Ketika kita menabung, salah satu tantangan kita adalah menghadapi apa yang disebut dengan inflasi. Ini contohnya. Ini saya buat grafik inflasi. Kalau misal dari tahun 0, terjadi kenaikan harga sebesar 10% aja setiap tahunnya, maka dalam waktu 85 tahun itu akan mencapai sekitar 15.300-an gitu. Kemudian saya hitung-hitung benar nggak sih? Ternyata mirip-mirip lah. Saya ingat waktu zaman SD, makan pagi saya tuh nasi uduk di depan sekolah, itu harga 250. Sekarang udah nggak dapet, 30 tahun kemudian, 30 kali lipatnya kira-kira 7.500-an, masuk akal. Kan kira-kira 30 tahun yang lalunya 30 kali lipat gitu. Berarti bahaya juga kalau kita punya uang 250 yang kita tabungin 30 tahun kemudian nggak bisa beli nasi uduk yang dulunya kebeli gitu. Sama juga dengan kerupuk. Saya ingat tahun 85 harga satu buah kerupuk itu Rp25. Di tahun 2015 itu udah 500. Jadi ini juga sama ya, kira-kira 20 kali lipatnya. Dan mobil yang juga kira-kira tahun 2000-an itu 40 juta, tahun 2020 mungkin udah 400 juta. Ini kurang lebih ya, kalau 20 tahun itu 10 kalinya gitu. Berarti benar ada efek yang kita sebut sebagai inflasi yang perlu kita waspadai. Jadi pertanyaannya adalah, apa nih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini? Hidup ini adalah pilihan. Setiap kali kita punya uang, kita bisa memilih beli arloji mahal atau beli saham misalnya. Beli handphone atau beli reksadana, BB saya tukar dengan saham dong, bisa kan? Atau beli mobil mewah atau tanah. Ya nanya tanahnya sekilo harganya berapa gitu. Tentu saja kita semua tahu apa yang kita konsumsikan itu enggak selamanya baik. Misalnya kenapa? Beli sekarang nih jam, mungkin 15 tahun lagi itu udah rusak. Beli sekarang mobil, 15 tahun lagi mobilnya mungkin udah tua. Dan saya ingat juga di tahun 2000-an, BB itu merupakan satu komoditas mewah yang semua orang ingin punya, tapi saya sekarang punya BB, kalau dikasihin pun belum tentu ada orang yang mau gitu. Bahkan ibu ini bilang, wah udahlah buat ngulek sambal aja. Jadi mungkin betul juga, ketika kita punya uang, boleh dipikirkan apakah uang tersebut baiknya untuk dikonsumsikan atau investasikan. Nah kalau beli tanah sekarang, mungkin 15 tahun yang lagi, harganya tuh akan naik dengan pesat. Saya ingat di tahun 95-an, rumah di Taman Kopo Indah itu mungkin sekitar 20 juta. Sekarang itu udah naik berkali-kali lipat gitu kan. Saat ini juga ada kesempatan, kata teman saya Bang Lasman, kalau misal mau kita boleh investasi di sekitar Samarinda. Itu ada Ibu Aileen, ada Bang Lasman, ada Ibu Susan yang sering ke sana. Prospek yang baik, nanti kita bisa obrolin tuh kalau mau beli tanah di sana gimana gitu. Atau bisa juga beli saham misalnya, akankah itu naik? Atau bisa juga beli logam mulia. Nah, kita akan lihat beberapa contoh di sini ya. Salah satu bentuk investasi yang disukai oleh banyak orang adalah membeli emas. Nah, kenapa? Karena ini grafiknya nih. Dari tahun 2001 sampai tahun 2020, kenaikannya itu luar biasa. Dan kalau misal kita bandingkan dengan tabungan, harga emas itu jauh lebih tinggi gitu. Bahkan dibandingkan dengan deposito itu hampir mirip, kadang-kadang tergantung daripada situasinya kalau emas atau obligasi negara. Tapi kalau dibandingkan dengan tabungan yang ada bunganya sedikit, ini jauh lebih baik. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membeli emas untuk berinvestasi. Bisa emas, bisa logam mulia, bisa batu mulia. Contohnya, murah nggak sih berinvestasi di emas itu? Ya, kalau misal harga tanah atau harga rumah sekarang udah bermiliar-miliar, kalau harga emas masih bisa kita beli
Kalau setengah gram itu sekitar 500 ribuan gitu harga tadi pagi ini. Atau kalau misal kita punya uang lebih, sebentar lagi THR, bolehlah di 5 gram atau 10 gram gitu. Masih cukup. Jadi sangat reasonable untuk menaruh kelebihan kita di program mulia. Nah, tapi bentuk investasi lain apa gitu? Kalau misal, aduh, saya nggak suka nih punya emas, ada nggak yang lain? Boleh juga, misalnya ini di saham gitu. Ini adalah contoh di mana saham itu mengalahkan emas. Ya. Jadi kalau misal ini emas, saham itu bisa beberapa kali lipatnya lah sedikit. Jadi boleh dipikirkan juga sedikitnya tuh 4 kali lipatnya. Berarti ini kalau indeks harga saham gabungan YKSE-nya Indonesia, emas itu 300, indeks harga saham gabungan 1.300-an, jadi 4 kali lipatnya. Apa itu saham? Saham adalah suatu tanda bukti dari kepemilikan suatu perusahaan. Jadi dengan membeli saham, berarti kamu telah memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misal kita mau membuat sebuah pabrik, itu kan mahal banget. Ya. Tapi ada pabrik-pabrik yang bilang, waduh, saya nggak punya uang nih. Maka yang bisa dilakukan oleh pabrik-pabrik tersebut adalah menjual sahamnya. Contohnya apa? Unilever itu menjual sahamnya, BCA menjual saham, tapi saya kayaknya punya contohnya di sini. Nah, ini ya. Kalau di Indonesia itu ada 12 sektor saham, yaitu energi, barang baku, perindustrian, barang konsumer primer, barang konsumen non primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi dan logistik, juga produk investasi tercatat. Nah, biasanya ketika kita membeli dari saham-saham tersebut, ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dari dividen yang diberikan oleh perusahaannya pada periode-periode tertentu. Atau yang kedua dari capital gain. Capital gain itu artinya apa? Ketika harga sahamnya naik, kita beli tadinya harganya 100, naik jadi 1000. Capital gain-nya naik 10 kali lipat, berarti keuntungan kita 900. Jadi ada 2. Dan di Indonesia ada 12 sektor. Tapi hati-hati juga ketika kita membeli saham. Kenapa? Karena tidak semua saham menunjukkan kinerja yang sama. Jadi perlu berhati-hati. Ada saham yang sangat terkenal. Ini contohnya adalah Unilever. Semua orang tahu ya, kita pakai produk-produknya setiap hari. Yang menarik apa? Dari awal pembukaan sampai tahun 2017-an atau 2018-an, itu meningkat terus nilai sahamnya. Sampai pernah mencapai di sekitar 10.000. Tapi sampai tahun 2021 ini sahamnya turun jadi 3.000-an gitu. Jadi orang yang berinvestasi di sini udah rugi 70% ketika beli Unilever. Jadi kita perlu hati-hati juga ketika kita belanja saham. Tapi ada juga saham perbankan ini, BCA. Dari awal dibuka sampai sekarang kelihatan ini naik terus. Kalau misal kita taruh Rp1.000, itu naiknya udah 2.000 kali lipat. Dari awal sampai akhir. Jadi 2.000 kali lipat itu yang lumayan ya. Kalau naruh juta itu udah jadi 2M kira-kira gitu. Tapi ada juga saham yang stagnan. Contohnya Astra nih. Awalnya sampai tahun tertentu baik gitu. Tapi dari 2011 sampai tahun 2021 kira-kira hampir sama lah. Perlu juga kita belajar gimana sih memilih saham yang baik. Cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berpegang pada si IHSG ini atau indeks harga saham gabungan sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena IHSG ini adalah campuran dari saham-saham yang sudah dipilihkan gitu. Memang IHSG ini tidak dijual, tapi ada produk-produk reksadana yang kinerjanya itu mirip seperti IHSG. Buat orang-orang seperti saya nih, yang kadang-kadang nggak bisa memantau pergerakan pasar, kelebihannya itu kadang-kadang saya belikan reksadana, karena dia mengikuti IHSG. Tapi tentu ini juga beresiko. Kalau misal belinya di sini pada saat turun drastis seperti ini, nangis bombay juga gitu. Tentu saja untuk kembali sekali lagi disclaimer on, dan saya nggak jualan saham, tidak jualan reksadana ya. Ini cuma menunjukkan saja bahwa salah satu investment yang bisa kita lakukan adalah dengan membeli reksadana. Di Indonesia ada berapa macam reksadana, top performing reksadana kira-kira ini ya. Jadi dari BNP Paribas, dari Schroder, dari Manulife, dari Ashmore, dan Equitas, dan masih ada banyak lagi. Tadi saya juga sempat bilang, pada saat kita membeli reksadana, juga tetap ada resikonya, nggak selalu langit itu biru. Kenapa? Karena ada masa-masanya di mana ekonomi itu kurang baik. Jadi kita melihat ada masa naik, ada masa turun. Ada masa naik, ada masa turun. Ada masa naik,
ada masa turun. Kebetulan aja sekarang ini lagi naik. Jadi kapan nih momen yang baik untuk membeli reksadana? Langkah yang biasa saya lakukan itu adalah langkah yang paling sederhana. Ketika kita menarik garis, kita bisa melihat, oh iya, sebenarnya reksadana ini baik gitu, karena kita bisa melihat, oh ada pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan menurut pendapat saya, kenaikan ini biasanya tuh mirip dengan kenaikan ekonomi di Indonesia. Itu menurut saya. Sehingga ada kemungkinan naiknya tuh baik. Dan kita bisa melihat progresnya cukup baik ya. Tapi tentu saja nih, ada masa-masa di mana terjadi penurunan. Nah, masa-masa di mana terjadi penurunan ini adalah masa-masa yang baik ketika kita membeli sebenarnya. Itu terjadi ketika krisis. Saya kasih contoh, ini adalah krisis tahun 2008-2009. Ini krisis tahun 2018, dan ini krisis COVID. Kalau misal kita taruh uang kita di sini, saat ini kita sudah untung cukup banyak. Demikian pula kalau misal kita taruh di sini, untungnya tuh udah lumayan gitu. Cuman nggak tahu kenapa, saya belum bisa melihat dan menaruh uang di sini supaya untungnya jadi banyak gitu. Ini perlu teknik yang kita perlu diskusikan seperti ini. Nah, kapan momen yang buruk untuk membeli reksadana? Saya tarik garis lagi. Saya bilang ini adalah masa-masa jaya. Masa-masa jaya itu gimana? Masa-masa ketika orang udah bilang gitu, ayo beli saham, ayo beli saham ini, ayo beli reksadana ini, reksadana itu. Nah, ketika hal tersebut udah tinggi, orang tuh biasanya ngelihat, wah iya benar ya, orang ini untung ya. Kita harus hati-hati sebenarnya. Saya juga nggak pernah bisa memprediksikan kapan kita harus hati-hati itu gitu. Tetap aja kita tuh terjebak di masa-masa jaya ini, sehingga ada juga orang yang mengalami kerugian. Teorinya sih mudah, beli pada saat masa krisis, jual pada saat masa jaya gitu kan. Kalau buat saya, beli dan simpan over time, mudah-mudahan kita bisa untung. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Jadi ya kadang-kadang ketika sesuatu tampak jaya, itu hati-hati gitu. Sekali lagi, apa yang saya ungkapkan, jangan percaya begitu saja. Ini informasi yang saya punya untuk diberikan dan untuk dipikirkan. Tentu ada banyak investasi lain yang bisa dipikirkan. Tuh contohnya beli tanah, join di dalam satu perusahaan lain, itu bisa aja gitu. Cuman mungkin yang tadi itu merupakan sesuatu hal yang bisa dipikirkan. Sekali lagi, tujuan investasi ini adalah untuk mempersiapkan diri kita di masa tua. Mudah-mudahan kelebihan kita ini bisa mencukupkan ketika aset lebih besar daripada tiang di masa tua. Ya, ini juga kata Warren Buffett, untuk berinvestasi, jangan cuma pegang pada satu hal, jangan cuma beli emas aja, jangan cuma beli tanah aja, tapi beli macam-macam. Siapa tahu salah satu dari yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang menarik buat masa depan kita. Satu lagi yang ingin saya share, tantangan di dalam menabungnya.
深爱的你。妈妈，我们想你了，我们有新手机了。何时能再见到深爱的你？ Kadang-kadang ketika kita menabung, seringkali kita juga mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Seringkali ketika kita menabung itu terjadi kecelakaan gitu kan. Contohnya tadi kehilangan sepatunya, sehingga tadinya pengen beli handphone, harus berkorban untuk nggak jadi beli handphone, tapi beli sepatu. Bersyukurnya kakek itu melihat gitu, kesungguhan hati anak itu untuk menabung, tersentuh, sehingga dia memberikan handphonenya juga gitu. Yang mungkin seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sesuatu, menabung, nggak selalu berhasil. Tapi kalau misal tujuan kita baik, ya mudah-mudahan ada orang baik yang nanti menabung, membantu kita, dan meneruskan, memberi berkat buat kita gitu. Jadi sekali lagi, untuk apapun yang harus kita lakukan, ya kita perlu berbuat baik. Tapi pengen nutup dengan satu istilah, kalau pengen kaya itu gimana ya? Main saham itu bikin cepet kaya ya. Ya, kalau pengen kaya katanya piara tuyul aja. Temen saya justru pernah bilang, kalau pengen lebih kaya lagi, jaga lilin katanya. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sejahtera selalu, salam sehat.